Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di dalam acara Egg Insight pagi hari ini di hari Senin 19 Agustus 2024. Bagaimana sebelumnya di hari yang lalu kita merayakan 17 Agustus. Semoga Indonesia semakin jaya dan kita menuju peradaban emas Indonesia di tahun 2045. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kita, izin saya perkenalkan diri dulu. Saya Aji, saya salah satu senior consultant di Egg Insight. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti di session-session sebelumnya, saya kemarin berfokus untuk menjelaskan terkait talent DNA dan juga assessment. Namun kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana dari sisi culture. Nah, topik kita pagi hari ini adalah bagaimana choosing change agent, it's not all about position. Nah, jadi seringkali kalau kita bicara terkait organisasi, di situ uh, banyak hal arahan dari manajemen bahwa di dalam prosesnya sendiri akan ada transformasi atau perubahan. Nah, disinilah peran dari seorang change agent. Oke, nah selama ini kita menganggap bahwa change agent itu sebagai peran yang relatif melekat atau mungkin kadang ada hal-hal yang kita sering hadapi terkait challenge-nya bagaimana mendapatkan atau memilih seorang change agent. Nah, lebih lanjut sebetulnya saya akan menjelaskan sekilas kembali terkait apa itu change agent dan bagaimana gambaran perannya. Meskipun sebelumnya mungkin sudah pernah dibawakan di session sebelumnya, saya izin untuk mereverse sedikit. Oke, yang pertama, apa itu change agent atau siapa itu change agent? Jadi kalau kita bicara terkait change agent, sebetulnya adalah sekelompok orang atau yang biasa disebut dengan task force yang berperan sebagai drivers atau motor atau penggerak dari suatu organisasi untuk menjalankan agenda transformasi. Sudah jelas ya bagaimana peran change agent di sini sebagai motor atau penggerak di dalam proses transformasi soal sebuah budaya di organisasi. Nah, kenapa uh, change agent ini diperlukan dan apa pentingnya agen perubahan ini? Oke, jadi ada beberapa hal utama yang menjadi peran-peran penting dari change agent. Yang pertama adalah mempercepat transformasi, di mana mereka dapat menggerakkan dan mempercepat implementasi budaya kerja yang baru. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwa peran dari seorang change agent adalah mempercepat proses transformasi dari suatu organisasi. Dan yang kedua, terkait membangun komitmen, di mana peran dari change agent adalah untuk membangun komitmen dan juga mendukung proses dari perubahan atau arahan dari suatu organisasi. Dan berikutnya adalah menangani resistensi, yaitu bagaimana pada saat adanya penolakan atau memilih untuk tetap dengan cara yang lama, dan disinilah peran utama dari change agent untuk memfasilitasi transisi tersebut agar supaya berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik yang berlebih dan juga akhirnya seluruh employee siap untuk melakukan perubahan. Nah, kalau kita bicara bagaimana formasi dari change management, jadi dalam agen perubahan sebetulnya ada formasi dari change management, di mana biasanya di beberapa organisasi itu pastinya punya model yang berbeda-beda. Nah, ini gambaran secara umum seperti apa. Jadi sebetulnya kalau kita bicara layernya, ada yang kita sebut sebagai change sponsor. Nah, change sponsor ini biasanya adalah pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi. Direktur utama, para BOD, nah ini adalah perannya sebagai change sponsor. Lalu juga ada di layer berikutnya, itu change leader. Nah, change leader ini bisa macam-macam. Ada dari levelnya sebagai general manager, atau bahkan mungkin manager, atau vice president VP, atau SVP, atau senior manager. Nah, ini bergantung dari organisasi seberapa besarnya. Oke. Dan juga ada yang disebut dengan change champion. Nah, di sini biasanya levelnya yang setara dengan supervisor. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah di layer change agent. Nah, change agent ini biasanya adalah orang-orang yang terpilih itu berdasarkan dia sebagai group leader, koordinator, atau karyawan berpotensi.
Dan sebetulnya yang menjadi target adalah seluruh karyawan. Nah, menariknya, kalau kita bicara di layer change sponsor, change leader, dan change champion, itu sudah melekat kepada level jabatannya. Jadi otomatis seorang supervisor, seorang manajer, seorang direksi itu sudah melekat sebagai agen perubahan yang tadi sebagai di masing-masing layernya. Nah, yang krusial adalah yang sebagai change agents di layer ini, di mana kita harus clear dulu apa yang menjadi kriterianya, apa yang menjadi tugas-tugasnya gitu ya, dan juga kita bisa memilihnya itu dari seluruh karyawan gitu ya, di level karyawan yang level staff, siapa ya yang kira-kira dipilih, dan itu otomatis kan perlu ada proses seleksi. Nah, lebih lanjut, saya memberikan contoh di pemerintahan di mana sudah tertuang di Permenpan nomor 27 tahun 2014 terkait kriteria agen perubahan. Nah, jadi sebetulnya kalau di pemerintahan sendiri itu juga memang uh, ada sudah ditetapkan terkait kriteria dari agen perubahan. Nah, jadi kalau di Permenpan nomor 27 tahun 2014 kriteria agen perubahan itu ada beberapa hal, ada 6. Pertama, pastinya berstatus sebagai aparatur sipil negara dan Polri. Kedua, tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai. Tiga, bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Empat, tata aturan, disiplin, dan kode etik pegawai, serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik. Kelima, mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya. Dan yang keenam, inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa di dalam kriteria agen perubahan ini eh, yang ditetapkan di pemerintahan itu sudah cukup clear. Nah, bagaimana kalau kita bicara di dalam organisasi yang mungkin di dalam organisasi swasta atau BUMN? Nah, itu biasanya punya standarisasi yang berbeda-beda atau beragam. Nah, inilah yang sebetulnya di tahapan awal untuk tadi layer change agent tadi, agen perubahan tadi, yang kita sebut sebagai task force tadi, itu yang memang perlu kita buatkan dulu apa yang jadi kriteria agen perubahan. Nah, selain kriteria agen perubahan, sebelum ada lagi peran dan tugas agen perubahan. Jadi peran dan tugas agen perubahan ini adalah untuk memastikan apa yang menjadi peran dan tugas-tugasnya. Jadi tidak tidak terlepas atau melebihi dari apa yang sebetulnya menjadi peran dan tugasnya, ataupun malah ini untuk menjaga supaya mereka tetap bisa perform sebagai agen perubahan. Oke. Nah, ini kembali lagi kalau kita ini kan kriteria agen perubahan yang dimana ini bisa jadi landasan awal itu untuk memilih seorang agen perubahan di pemerintahan. Nah, yang berikutnya kalau kita bicara peran dan tugas agen perubahan, ada beberapa hal. Jadi sebetulnya ada 5 hal utama kalau di pemerintahan yang menjadi hal utama. Pertama, sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Kedua, sebagai penggerak dalam perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Dan yang ketiga, sebagai pemberi solusi yang bertugas memberi alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. Dan yang keempat, sebagai mediator, di mana tugasnya membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan tersebut. Dan yang terakhir, sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil, pengambil keputusan. Jadi, peran dan tugas agen perubahan kalau di pemerintahan adalah sebagai katalis, sebagai penggerak perubahan, sebagai pemberi solusi, sebagai mediator, dan sebagai penghubung. Nah, lalu bagaimana kalau kita bicara di dalam organisasi yang tadi swasta atau BUMN? Nah, ini yang mungkin ada contoh. Contoh kriteria change agent yang juga sebenarnya sudah melebur
di dalamnya tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Jadi, biasanya kalau disimplify gitu ya, sini peran dari agen perubahan itu adalah pertama, pastinya menjadi tokoh, panutan atau role model. Lalu menjadi membantu change champion dalam menyusun action plan program budaya perusahaan. Jadi, membantu atasannya persis untuk menyusun action plan. Ketiga, mengawal pelaksanaan implementasi program budaya yang sudah ditetapkan pada setiap unit kerja atau departemen masing-masing. Berikutnya, mengkomunikasikan seluruh kegiatan aktivitas di program budaya ke dalam media komunikasi perusahaan, baik internal maupun eksternal. Dan juga melaporkan realisasi agenda perubahan yang sudah berjalan ke dalam culture monitoring system setiap bulannya. Jadi, kalau kita bicara culture monitoring system, setiap organisasi untuk memastikan proses perubahannya itu tetap bisa dievaluasi, biasanya ada sistem yang untuk memonitor bagaimana progres pelaksanaan atau implementasi uh, program-programnya dalam setiap bulannya. Yang biasanya akan direview per 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun sekali. Lalu yang berikutnya memastikan seluruh karyawan terlibat dalam kegiatan program aktivasi budaya dan menangani hambatan dari, serta resistensi karyawan terhadap implementasi program budaya. Dan terakhir, menginisiasi kegiatan atau event yang kreatif atau inovatif untuk menarik partisipasi pegawai. Nah, dari contoh-contoh tadi, baik yang dari Permenpan atau ini contoh sampel dari suatu organisasi swasta gitu ya, jadi ada 4 hal yang sebetulnya menjadi hal utama yang menjadi keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang change agent. Pertama, role model. Ya, jadi seorang change agent itu perlu kemampuan untuk menjadi role model. Bagaimana memotivasi, bagaimana menginspirasi orang lain. Lalu yang kedua pastinya karena perannya tadi sebagai orang yang menjadi penghubung, menjadi katalisator, maka kemampuan komunikasinya pun juga penting. Keterampilan bagaimana menyampaikan pesan secara efektif, menyederhanakan arahan agar mudah dipahami oleh semua pihak atau pihak yang berinteraksi dengannya, itu menjadi hal yang penting. Lalu yang berikutnya adalah pemecahan masalah, di mana uh, memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengenali suatu persoalan dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Dan yang terakhir adalah kemampuan beradaptasinya. Nah, jadi di sini fleksibel untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Jadi seringkali dengan tadi kan sebagai agen perubahan otomatis ya harus punya kemampuan adaptabilitas. Dan sebetulnya ada satu lagi, bahwa terkadang di beberapa perusahaan itu diwajibkan bahwa karena mereka harus membuat juga program tadi ya, membantu change champion, maka dibutuhkan juga orang-orang yang inovatif. Jadi memiliki inovasi-inovasi dalam program-program yang dibuat itu. Nah, inilah contoh keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana cara kita memastikan bahwa kita mendapatkan orang-orang yang tadi menjadi role model, punya kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, adaptabilitas, dan juga tadi inovasi. Jadi kebetulan saya bergerak di assessment dan ini adalah bagaimana saya melihat bahwa ini bisa menjadi cara untuk menseleksi agen perubahan. Jadi sebetulnya ini saya buat menjadi 5 tahapan gitu ya simulasi. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah kita memastikan dulu kriteria change agent-nya. Jadi kriteria change agent itu harus kita tetapkan, kita finalisasi. Apa yang jadi kriterianya? Apa yang menjadi tugas-tugasnya? Nah, ini yang harus dibakukan dulu. Nah, jika sudah ada, kita harus lihat lagi seberapa seberapa itu memang sudah eh, mendapatkan change agent yang efektif itu perannya. Nah, ini bisa jadi tadi kriteria change agentnya mungkin belum sepenuhnya menjawab eh, tantangan atau kebutuhan di organisasi. Jadi contoh tadi inovatif. Ternyata selama ini nggak ada tuh kriteria harus inovatif. Ternyata diwajibkan dalam prosesnya perlu inovasi gitu. Nah, itulah itu mungkin bisa ditambahkan di dalam kriteria change agent ya. Lalu kedua, kita lakukan track record. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena dalam prosesnya sendiri, sebagai role model, ini kan memberi contoh. Nah, ini kan akan dilihat oleh orang lain. Jadi kita harus lihat dulu track record-nya. Nah, biasanya apa sih yang dilihat dalam proses track record? Nah, itu background checking-nya, kita lakukan background checking.
apa yang menjadi background checking? Pertama, kita lihat bagaimana performance-nya. Nah, bagaimana performance ini kan terkait pada saat dia mendapatkan amanah sebagai seorang change agent, pastinya akan ada pekerjaan yang dilakukan sebagai change agent dan juga peran utamanya di dalam organisasi sebagai apa. Nah, at least dengan kita tahu ini adalah orang-orang yang perform, berarti dia akan bisa melakukan hal yang sama juga di dalam peran sebagai change agent. Nah, menariknya kalau kita kadang tidak melihat dari sisi performance ya ibaratnya gini, di dalam pekerjaan hari-harinya saja dia masih belum perform, belum optimal bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai change agent. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait kedisiplinan. Nah, di sini kita lihat bagaimana perannya. Kalau change agent dia mengarahkan orang agar bisa datang setiap hari pagi tepat waktu, bagaimana dia menjadi orang yang membantu dalam prosesnya di dalam apa dalam lingkungan kerjanya dia untuk supaya hal-hal yang bisa diefisiensikan atau mungkin memang dia menjaga prosesnya itu bisa lebih eh, optimal lagi. Nah, ini kan kita lihat dari kedisiplinannya. Kalau dia aja selama daily rutinitasnya sebelum menjadi change agent itu dilihat kurang disiplin atau ada beberapa hal yang terlewat gitu ya. Nah, ini kan perlu di cross check lagi. Apakah memang orang-orang itu tepat untuk dijadikan sebagai kandidat change agent. Nah, berikutnya, ini sebetulnya bisa jadi hal yang untuk menambah cutting cutting orang-orang yang seleksi change agent adalah prestasi. Ya pastinya dicari orang-orang yang berprestasi. Nah, di sini bisa dilihat orang-orang yang bisa memberikan prestasi dalam bentuk apa. Nah, yang berikutnya selain background checking kita lakukan multi-rater. Nah, multi-rater ini menjadi penting karena penilaian dari biasanya multi-rater ini penilaian 360 degree. Jadi dinilai oleh atasannya, oleh rekan kerjanya, atau mungkin kalau sudah punya bawahan atau dia sebagai sudah senior staff, ya kan ada junior-juniornya. Nah, ini kan orang-orang ini yang akan membantu menilai si orang ini. Nah, ini akan memudahkan eh, manajemen atau tim budaya untuk memastikan bagaimana sih si orang ini di mata lingkungannya, gitu. Nah, ini untuk mengoptimalkan perannya nanti kalau dia dipilih sebagai change agent. Nah, jadi kalau ini semua sudah dapat sebagai cut off pertama, kita masuk ke tahapan assessment. Nah, tahapan assessment itu sebenarnya ada rangkaiannya. Let's say kita bicara ini bisa dilakukan dalam 1 hari untuk 4 hal ini. Pertama dilakukan tes potensi. Nah, sebetulnya tes potensi di sini bisa dengan berbagai macam. Ada yang bisa dilakukan dengan inventory test untuk melihat apa yang menjadi talentanya. Atau bisa ditambah juga dengan bagaimana kemampuan dia dari segi ketahanan kerjanya, kemampuan adaptabilitasnya, kemampuan dia dalam membuat suatu pemecahan masalah. Nah, itu bisa dites potensi. Nah, lalu berikutnya terkait motivation letter. Nah, ini menarik. Motivation letter ini dibuat dengan diberikan durasi mereka mengerjakan di dalam proses tes itu dalam waktu misalnya 30 menit itu di dalam prosesnya. Jadi seringkali motivation letter ini kan dibuat oleh orang-orang yang memang dia mau apply pekerjaan gitu ya. Untuk kita melihat bagaimana kesungguhannya dia, keseriusannya dia, dan seberapa dia memahami perannya dia kalau di apply pekerjaan. Nah, sama aja. Nah, ini ibaratnya bagaimana kita mau melihat kesungguhannya si orang ini, bagaimana dia memahami peran dan tugasnya ke depannya sebagai seorang change agent nantinya. Jadi motivation letter ini untuk kita lihat sebetulnya. Karena terkadang ada beberapa case yang menariknya adalah pada saat sudah berjalan sudah jadi change agentnya berjalan seringkali mereka masih ada yang beberapa orang yang menganggap bahwa oh menjadi tambahan tugas tanggung jawabnya dia merasa terbebani dia ternyata merasa kalau dipilih secara sepihak dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cara untuk kita memfiltering lagi. Nah, selanjutnya, karena tadi ada kemampuan di mana dibutuhkan kemampuan berkomunikasi, nah jadi public speaking tuh jadi hal yang penting gitu. Jadi kemampuan kita minta mereka untuk presentasi satu persatu gitu. Kita minta mereka presentasi, present terkait gambaran
mungkin bisa menjelaskan terkait dirinya, memperkenalkan dirinya, atau mungkin kalau mau dibuat lebih menarik lagi, bagaimana program yang akan dia bawa itu pada saat dia terpilih menjadi seorang change agent atau metode yang akan dia gunakan. Nah, ini bisa menjadi salah satu media untuk kita melihat orang ini udah oke belum sih kemampuan untuk presentasi di depan umumnya. Nah, kalau misalkan memang dirasa oh ini masih belum, nah ini bisa macam-macam kan. Bisa jadi uh, kita lakukan pertama kita lihat apakah kandidatnya yang lain ada banyak yang lebih baik. Nah, kalau ini terbatas, berarti kan kita tahu bahwa ada gap di dalam proses komunikasinya atau presentasinya. Nah, itu yang perlu kita naikkan untuk nantinya menunjang perannya dia sebagai change. Yang terakhir, di sini kita bisa tahapan interview. Nah, di interview ini kita akan tanyakan beberapa hal yang memang kita lihat, misalkan tadi pemecahan masalah. Kita coba lakukan interview dengan kita mungkin mengadaptasi sedikit interview berbasis kompetensi. Nah, kita lihat bagaimana kompetensinya dia dalam pemecahan masalah. Nah, kita gali uh, apa yang sudah dia lakukan di masa lalu terkait menyelesaikan suatu permasalahan. Atau tadi, kalau kita bicara inovasi, mungkin kita juga bisa lihat apa yang sudah dia lakukan di masa lalu terkait memberikan dampak yang besar kepada organisasi, perannya dia sebagai apa, inovasi apa yang sudah dibuat. Nah, ini bisa digali lebih lanjut itu dalam proses interview. Nah, dari setelah proses rangkaian asesmen ini dilakukan, maka kita bisa lakukan analisa datanya. Jadi kita analisa untuk mencocokkan dengan kriteria saturation. Nah, tadi di sini ada catatan juga bahwa sebetulnya pembobotan dari proses assessment ini bergantung dari objektif dan sebetulnya terbuka untuk dilakukan diskusi. Diskusi di sini kepada pemangku kepentingan peran-peran ini di antara ini semua mana sih yang penting? Nah, terkait kemampuan presentasinya, terkait bagaimana inovasinya, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan dia dalam menggerakkan orang. Nah, itu kita bisa membuat pembobotannya di masing-masing assessment nantinya bisa disesuaikan dalam prosesnya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan masing-masing organisasi seperti apa. Dan juga sebetulnya tidak seluruh metode assessment ini wajib digunakan. Nah, paling tidak ada 2 atau 3 metode yang digunakan. Dalam artian, setidaknya kalau kita bicara track record di sini dan assessment ini kan satu rangkaian nih. Kita bicara background check menjadi hal yang utama. Nah, apakah multi-rater itu tetap digunakan atau tidak? Nah, itu bisa disesuaikan. Karena terkadang challenge untuk multi-rater ada collecting respondennya. Nah, lalu yang kedua, tahapan di assessment ini sebetulnya mungkin bisa ada metode yang mungkin karena terlalu panjang atau mungkin dianggap terlalu banyak, mungkin ada yang bisa disesuaikan. Nah, ini bergantung dari bagaimana concern dari setiap organisasi. Nah, setelah itu tadi dari prosesnya sudah kita tahu assessmentnya, kita tahu bobot masing-masing, kita lakukan analisa dan cocokkan dengan kriteria session. Nah, di situ juga akhirnya apa? Kita bisa dapat siapa-siapa saja yang secara peringkat gitu ya. Secara skornya ini memang yang kita bicara high potential sampai yang kita bicara yang memang nantinya memang masih perlu beberapa hal yang perlu di-develop. Atau mungkin malah kita sampai bisa tahu siapa-siapa aja yang memang tidak lulus, tidak masuk ke dalam kriteria sebagai seorang change agent. Nah, dari situ orang-orang yang tadi eh, sudah terpilih. Nah, ini tetap dilakukan prosesnya adalah evaluasi adalah dengan pelatihan change agent onboarding. Jadi, kita lakukan pelatihan change agent untuk memastikan mereka siap dalam prosesnya untuk terjun perannya sebagai change agent di dalam organisasi. Nah, jadi memang kemampuannya biasanya apa? Kita akan memberikan kemampuan terkait mereka punya mindset uh, yang growth mindset, mereka juga punya meaning and purpose juga kenapa mereka terpilih sebagai change agent dibanding orang-orang yang lain yang ada di organisasi ini sendiri. Lalu kemampuan atau skill yang memang perlu dimiliki terkait tadi kemampuan untuk pemecahan masalah, melihat suatu persoalan, melihat peluang perbaikan, bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana membuat suatu program yang akhirnya bukan hanya saja sekedar untuk
acara atau selebrasi semata, tetapi betul-betul memang berdampak kepada bisnis dan juga kelangsungan organisasi. Nah, itu semua bisa dilakukan dalam proses pelatihan itu sendiri. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Semoga membantu bagaimana prosesnya dalam seleksi change agent. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara banyak organisasi yang sebetulnya sudah punya change agent di dalam organisasinya. Namun eh, sebelum kita melihat lebih jauh lagi, terkadang kita langsung memilih untuk oh ini sepertinya programnya kurang optimal nih. Berarti kayaknya kebutuhan dari change agent-nya yang perlu ditambahkan. Nah, mungkin sebelum menambahkan bisa direview dulu. Apakah memang butuh penambahan change agent atau jangan-jangan pada saat kita proses seleksinya itu yang memang belum betul-betul kita optimalkan sehingga orang-orang di dalamnya mungkin masih dalam artian masih belum optimal dalam melakukan perannya sebagai change agent. Nah, harapannya dengan proses ini kita bisa mendapatkan change agent yang betul-betul yang terbaik dan nantinya jika memang dilihat oh ini memang butuh penambahan change agent dalam organisasi, nah itu bisa dilakukan penambahan. Jadi lebih objektif dalam proses. Oke, terima kasih untuk session kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, kalau ada kesalahan bahasa atau ucapan, saya izin mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan insight untuk Bapak Ibu semua. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, selamat bekerja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.